Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak ibu? Baik-baik, Tuhan hebat. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Apakah tadi pagi sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah sholat subuh? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Tapi dengan nyanyian, masih ingat kan yang selalu kita nyanyikan di barisan? Satu jari kanan, oke? 1, 2, 3, ya. Satu jari kanan, Satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4. Ku buat kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6. Ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8. Ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Oke, kita sudah membaca doa, lalu ibu akan mengabsen. Tapi absennya tidak bilang hadir. Kita mengucapkan Asmaul Husna. Ahnaf, Albi, Alif, Almira, Alisa, Alwi, Akila, kemana? Sakit. Oke, kita doakan dia cepat sembuh ya. Arpa, Aulia, Gaisani, Gilang, Haliza, Ikram, Napisa, Najwa, Nur Aini, Nur Ainun, Nur Atika, Sapwan, Sapia. Oke, kita sudah mengucapkan Asmaul Husna. Lalu kita hari ini akan belajar tentang zakat. Tentang apa? Zakat. Tapi sebelumnya ibu mengajak kalian mengulang pembelajaran sebelumnya tentang Asmaul Husna. Pernah dengar kata Asmaul Husna? Pernah, Bu. Apa arti Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang Baik. jumlah dan indah. Jumlahnya ada berapa, Denis? 99. Oke, masih ingat. Ibu tanya, Al-Qudus, ada yang ingat artinya? Maha suci, betul. Kalau Al-Mumit, maha mematikan. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Oke, ternyata masih ingat semua anak ibu. Tadi kita mau belajar apa? Zakat. Sebelum ke materi, ibu mau menyampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta dulu si Najwa, bacakan dulu tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, yang kedua, Gaisani? Oke, yang ketiga, ibu minta si Alwi, bacakan Alwi tujuannya. Oke,
Mampu menyebutkan rukun dan syarat wajib membayarkan zakat fitrah. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? 3. Oke. Lalu ibu mau tanya, pernahkah kalian mendengar zakat? Pernah. Ibu mau tanya lagi, mengapa kita harus membayar zakat? Ayo, kakak. Harta menjadi berkah. Oke, bagus. Agar harta menjadi berkah. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Karena di dalam harta yang kita miliki itu bukan punya kita semuanya. Ada hak orang lain, makanya kita harus mengeluarkan zakat. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak mau membayar zakat? Apa, Safiah? Iya, akan terjadi kesenjangan sosial. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, lalu yang ketiga, ibu mau tanya lagi. Bagaimana perasaanmu ketika kamu mampu membantu temanmu yang sedang susah? Apa, Nuratika? Senang dan bahagia. Kita senang dan bahagia ketika kita mampu membantu kawan kita atau orang lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Berikutnya, mari silakan. Terima kasih. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat dong. Tapi maaf ya dok, kami tidak bisa memberikanmu zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dok. Aku dapat tagihan. Adik, dapat tagihan. Tuh, paman itu dibagi. Kenapa dulunya sama anak kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya, dok. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh bosan dan tidak boleh gendut seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya, orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi meledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana?
bayar zakat tahu. Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya, apa yang dikatakan pengemis kecil ini. Terimalah ini, semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya Pak. Saya mau permisi. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa ya? Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh gawat, sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures every. Oke, nah kita sudah menonton video tadi. Dari video tadi, apalah yang kalian ingat? Apalah yang kalian ingat dari video tadi? Ayo Najwa, boleh? Apa yang kalian ingat dari video yang ditayangkan tadi? Ayo angkat tangannya nak. Siapa yang ingat apa yang dari tayangan video tadi? Ayo, Sapia. 8 pembagian zakat. Lagi? Sapuan? Ayo. Alisa. Haliza. Ayo. Dari video tadi yang ditonton, apa yang kalian ingat? Jadi, cuma si Sapia aja yang ingat apa yang ditonton. Ayo, coba yang lain. Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Ayo, cepat, Alwi. Apa? Yang dari yang di video yang ditonton tadi, iya bilang guys nih. Oke, mu'alaf, orang yang baru memegang atau masuk ke dalam agama Islam. Lagi. Ada yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Nah, tadi video tadi itu menjelaskan tentang apa tadi Sapia? Zakat. Ada 8 golongan zakat. Nah, kita lihat ke slide Ibu. Di situ Ibu udah buat pengertian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah salah satu dari jenis zakat yang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan oleh setiap individu mereka sesuai dengan Syarat yang telah ditetapkan. Zakat sendiri satu bagian dari rukun Islam yang keempat. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat untuk menjadi salah satu pilar agama. Kita sebagai umat muslim wajib untuk selalu membayar zakat, terutama zakat fitrah. Oke, nah zakat fitrah ini adalah salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat di bulan Ramadan. Nah, membayar zakat juga termasuk ke dalam rukun apa? Rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Masih ingat rukun Islam? Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, ketiga puasa, keempat, kelima naik haji. Bila yang mampu, oke masih ingat. Nah, jadi kalau di bulan Ramadan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lalu di dalam zakat fitrah itu ada namanya syarat zakat fitrah. Apa aja syarat zakat fitrah itu? Ikram. Yang pertama, niat. Yang kedua, Kram. Baca. Yang ketiga, terus. Yang keempat,
dizakatkan. Jadi ada berapa syarat zakat fitrah? 4. Yang pertama, ulang Nafisa. 1. Niat. Yang kedua, Alisa. Terdapat pemberi zakat fitrah atau muzaki. Yang ketiga, Haliza. Terdapat penerima zakat fitrah. Yang keempat, Nur Ainun. Nah, terdapat makanan pokok yang dizakatkan ini maksudnya ada di rumah kita itu nasi dan lauk pauk yang lainnya sampai kita mendapatkan hari raya. Jadi udah cukup persediaan kita selama bulan Ramadan sampai mendekati hari raya. Oke, Ibu lanjut. Syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama, Almira. Yang kedua, Aulia. Orang itu hidup pada terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, Albi. Sehingga mempunyai berlebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang masih dilakukan pada saat hari raya itu sendiri. Yang keempat, Ahnaf. Zakat berupa makanan pokok masyarakat tempat. Apa makanan pokok kita? Nasi. Sebelum jadi nasi dia berupa apa? Terus beras, ya. Jadi biasanya di Indonesia dan tempat kita ini untuk pembayaran zakat itu berupa beras, bukan makanan yang lain. Lalu kapan saja sih waktu yang boleh untuk pembayaran zakat itu, Arpa? Yang pertama, Waktu yang diperbolehkan. waktu yang diperbolehkan. Yang kedua, Denis. Waktu yang wajib. Waktu yang wajib itu adalah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, itu waktu yang wajib. Lalu yang ketiga, si Gaisani. Waktu sunnah. Waktu sunnah itu yang penting kita membayar zakatnya tidak sampai setelah sholat Idul Fitri. Nah, zakat ini sendiri pun digunakan bagi penerimanya untuk menghadapi di hari raya Idul Fitri. Biar jangan kita yang kaya, kita yang udah dibelikan mama kita baju baru, semua udah lengkap, malah tetangga kita nggak punya apa-apa mau dimakan. Sedih nggak? Nah, itulah salah satu tujuan dari adanya zakat fitrah. Baru yang keempat, waktunya kapan, Aulia? Ah, waktu yang haram. Waktu haram ini setelah sholat Idul Fitri dia baru bayar zakat. Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Sudah nggak dimanfaatkan lagi. Udah nangis dia duluan di rumah. Karena nggak ada mau makan kan, Alisa? Nggak ada mau dimakan lagi. Jadi dia nangis. Jadi sebaiknya zakat fitrah itu dibagikan sebelum malam takbir ataupun sebelum selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Oke. Nah, kira-kira kita zakat fitrah itu pakai ukuran nggak? Pakai. Kira-kira berapa ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan? 1 sa atau 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Berupa apa tadi? Beras. Nah, jadi beras yang kita keluarkan untuk 1 orang diri kita itu sebanyak 2,5 kilogram. Nah, jadi kalau misalnya di rumah si Ahnaf, ada berapa orang kan Ahnaf di rumah? Berapa? 5. Ada 5 orang nih di rumah si Ahnaf. Berapa kilo beras yang mau dibayar mamanya atau ayahnya? Kita tambahkan 2,5 tambah 2,5. Berapa? 5. Tambah lagi 2,5. 7,5. Good. Selanjutnya tambah lagi 2,5. 10 kilo. Tambah lagi 2,5. 12,5 kilogram. Itulah yang harus dibayarkan orang tua
si Ahnaf di bulan Ramadan. Datanglah ayah si Ahnaf ke masjid untuk membayar apa? Zakat apa namanya? Zakat fitrah. Berapa kilo tadi Ahnaf? 12,5 kilogram yang harus dibayarkan ayah. Oke, tadi kita udah belajar juga kan dari video si Dodo ya. Video si Dodo. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Siapa aja yang pertama? Fakir. Ini orangnya udah nggak ada lagi apa-apanya, nggak sanggup untuk makannya, nggak bisa untuk apalagi kebutuhan yang lain. Untuk makan aja dia mesti meminta-minta, seperti pengemis. Dia wajib untuk dapat zakat fitrah. Lalu yang kedua ada namanya miskin. Orang miskin ini dia punya harta tapi masih kurang. Nah, dia udah kerja, ya kan? Tapi gajinya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Seperti video si Dodo tadi kan, ayahnya udah kerja, tapi anaknya ada 5 sama istrinya. Nggak cukup buat makan. Jadi nangis-nangis anaknya masih kurang. Kan nggak mungkin sepiring nasi bagi 7 orang kan? Sedih nggak? Makanya dia tergolong orang miskin. Yang ketiga, apa namanya? Amilin. Amilin itu apa? Bagus, orang yang mengumpulkan dan membagi zakat. Inilah orang yang duduk dan menunggu di dalam masjid. Itu biasanya dipilih dari najir masjid setempat. Bisa orangnya ganti-gantian. Nanti ada yang tugasnya mencatat, ada yang membagikan, ada yang menimbangi. Kalau dikasih beras, ada yang bagian menimbangi. Itu namanya amil zakat. Yang keempat, ada namanya mu'alaf. Mu'alaf itu apa tadi guys? Bagus. Mu'alaf itu orang yang baru masuk agama Islam. Kenapa dia dikasih zakat, Bu? Karena biar dia semangat untuk memeluk agama Islam. Ternyata aku nggak dibiarkan sendirian. Aku disayangi. Aku dikasih harta, walaupun setahun sekali. Dia senang untuk memeluk agama biar tidak tergoyahkan lagi keimanannya dalam memeluk agama Islam. Oke, yang kelima, apa namanya? Para budak. Budak itu bisa dijual beli waktu zaman Nabi. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, budak ini kalau zaman sekarang namanya hamba sahaya, tapi udah nggak ada lagi kalau di Indonesia ya budak ya. Dulu budak ini bisa ditawar-tawar, misalnya si Alwi punya budak nih 1, dia udah nggak mau pakai lagi, dijualnya sama si Ahnaf. Ahnaf, bayar budak itu, aku udah nggak mau lagi make, udah muak aku, kata si Alwi kan. Boleh waktu sebelum agama Islam datang. Jadi orang dijual belikan, itulah budak. Bisa disuruh-suruh, suka hati kita mau kita suruh ngapain. Kan kita yang tuannya, bebas dong kita nyuruh ngapa-ngapain. Lalu ada yang ke-6. Ini tadi dalam video tadi. Ada ibu-ibu di toko pintunya, datang debt collector. Apa? Hutang, betul. Gorimin itu orang yang berhutang. Makanya kalau orang yang berhutang tapi dia tidak punya penghasilan untuk membayar hutangnya, boleh nggak dapat zakat? Boleh nggak dapat zakat? Boleh, wajib dikasih. Tapi kalau misalnya dia PNS, nah PNS, tahu PNS kan? Gajinya banyak nggak? Banyak. Dia ngutang. Dia ngutang di bank untuk mau bangun rumah. Nah, dia dapat zakat fitrah enggak? Dapat zakat fitrah enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Iya, karena hidupnya sudah
Cukup. Berarti dia berani untuk membayar hutangnya. Dan dia pasti akan membayar hutangnya. Beda ya? Oke. Selanjutnya. Yang ketujuh. Fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Oke, berjuang di jalan Allah. Misalnya ini pada waktu zaman dulu nih ikut Rasul perang. Ikut Nabi Muhammad perang, ya kan? Melawan pasukan Yahudi. Oke, wajib nggak dapat zakat? Wajib, karena ditinggalkannya anak di rumah, istrinya di rumah untuk membela agama Allah. Apa agama kita ada nih? Bagus. Oke, selanjutnya ada siapa Aulia? Ibnu Sabil. Kira-kira siapa tadi Ibnu Sabil ini? Habis bekal di perjalanan. Dia seperti si Safwan. Mau pergilah si Safwan ini ke rumah kakeknya. Jauh di Papua. Nah, kebetulan dia kepengen naik kapal laut. Jadi dia naik kapal laut dari sini ke Papua. Lama nggak itu? Tapi dia bawa duit cuma sedikit. Nggak cukup. Sampai di Sulawesi duitnya habis. Pas kebetulan di Sulawesi itu bulan Ramadan. Tinggallah dia dulu di Sulawesi itu. Entah di kampung apapun namanya kan Safwan. Di masjid. Pas di masjid itu bagi-bagi zakat fitrah. Ditengoklah sama amilnya. Ditanya, Bapak kenapa? Sama si Safwan. Apa kau bilang Safwan? Habis uang saya. Iya, habis uang saya Pak. Saya mau melanjutkan perjalanan. Jadi, wajibkah dia dapat zakat fitrah? Wajib ya. Jadi kalau misalnya kau nanti udah besar, pergi perjalanan jauh, dan kau tiba di tempat itu dalam waktu bulan Ramadan, pas bagi-bagi zakat, kau ngelapor aja ke amilnya. Pasti dikasih. Ya? Oke. Selanjutnya. Nah, setelah kita tadi mempelajari apa itu arti zakat fitrah, apa itu syarat wajib zakat fitrah, terus rukun zakat fitrah, lagi yang namanya 8 golongan mustahik zakat. Kita sekarang akan mempelajari tentang hikmah zakat fitrah. Ini pertanyaan Ibu tadi kan, kenapa kita harus membayar zakat? Nah, yang pertama, hikmah zakat fitrah itu adalah apa Ulia? Mengikis. Nah, seperti yang dibilang si Aini tadi. Nah, jadi kita mengikis sikat kikir. Kikir itu apa sih? Kikir itu apa? Apa ya? Pelit, betul. Nggak usah takut. Pelit, medit. Takut dia hartanya habis kalau mengeluarkan zakat fitrah. Padahal kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, harta kita akan berkah, bertambah. Oke. Yang kedua, bacakan dulu Almira. Menyucikan diri dari dosa. Jadi kita kan manusia punya dosa atau enggak? Punya. Yang enggak punya dosa siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia telah dibersihkan hatinya dari semua dosa. Oke. Daru yang ketiga. Sebagai apa zakat fitrah itu? Alat pembersih jiwa dan harta. Jadi ada berapa hikmah zakat fitrah? 3. Oke. Selanjutnya kita berdoa dulu untuk mengerjakan soal. Oke. Kira-kira ya jawab dari tempat duduk kalian saja. Ayo. Ingat. Satu keluarga. Ayah, istri, dan 3 anak. Jadi berapa orang? Ayah, istri, dan 3 anak. Berapa anak tadi? 12,5. Betul nggak? Betul. Kita cek. Congratulations. Artinya benar. Oke. Selanjutnya.
Soal kedua. Apa? Zakat yang ditujukan sebagai pembersih jiwa bagi setiap muslim, bagi dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri disebut zakat. Betul ya tuh Denis? Oke, kita klik. Oke, congratulations lagi. Senyum dia. Sekarang ini giliran si Ikram dulu. Soal ketiga. Nah. Ayo. Si Ikram ya. Orang yang hidupnya banyak hutang dapat dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Orang tersebut dalam Islam disebut apa? B. Yakin? Yakin? Yakin. Kita coba. Good. Tepuk tangannya dulu. Oke. Yang keempat. Si Nafisa. Apa yang dimaksud dengan mustahik zakat fitrah? Apa? A. Orang yang berhak menerima zakat. Betul? Yakin? Yakin. Kita coba. Oke, senyum dia. Tepuk tangannya. Oke, yang kelima. Si Haliza dulu nanti yang menjawab ya. Haliza. Apa? Tunggu si Haliza. B. Yakin? Yakin? Ayo kita coba klik jawaban si Haliza. Sorry. Oh. Sekarang si Albi dulu coba. Tadi soal ke 5 ya. Masih salah. Mana ya soalnya ya? Ini, ayo Albi. Tadi udah dijawab si Aliza, masih salah. Ayo dari materi, dari video yang Ibu jelaskan tadi. Ayo. Apa? A. Coba kita lihat lagi jawaban si Albi. Benar tidak? Mana ya? Sorry, masih salah. Terakhir kita coba Gilang. Ayo Gilang. Apa Gilang? Sebelum sholat Idul Fitri. Oke, tepuk tangan buat si Gilang. Nah, kayaknya Ibu tengok masih ngantuk-ngantuk atau udah capek ya? Kita tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke. Jangan kita kalah dengan keadaannya, Nak. Oke, kita bernyanyilah dulu ya. Nyanyi dulu kita ya. Oke, diikuti ya. Ayo zakat. Ayo kita Membayar zakat. zakat menjadi berkah. Zakat itu juga karena semuanya diwajibkan. Zakat rukun Islam. Ketiga, zakat untuk bersihkan harta. Ayo telah segera agar dapat ridhonya. Oke. Kita ulang, tapi nggak Ibu hidupkan.
Bisa? Oke, 1, 2, 3, ya. Ayo kita membayar zakat agar hati menjadi berkah. Zakat fitrah juga zakat mal, semuanya diwajibkan. Zakat rukun Islam ketiga. Zakat untuk bersihkan harta. Ayo bayarkanlah segera agar dapat ridhonya. Ridho siapa? Ridho Allah. Oke, sekarang kita mau bermain game. Boleh ambil HP kalian? Boleh ambil HP kalian? Biar kita agak segar kembali dulu. Sudah ada Ibu kirim link yang ada di grup kelas. Oke? Link quizzes. Soal tentang zakat. Boleh dibuka sudah? Sudah? Masih loading? Oke, kita tunggu. Oke. Yang sudah boleh langsung masuk. Jangan lupa dibuat namanya ya. Boleh nama panjang, boleh nama pendek. Masukkan emailnya tuh, Kak. Yang sudah boleh dijawab. Udah masuk? Oleh. Oke, kalau udah ada yang masuk, tinggal ganti namanya. Buat namanya sudah? Sudah buat namanya? Naikkan ke atas, Bang. Login dengan akun Gmailmu. Udah, yang udah boleh lanjut dikerjakan. Kalau sudah masuk ke dalam aplikasinya. Nah, sudah ada yang bekerja. Oke, lanjutkan. Udah nggak apa-apa. Nah, sudah ada itu yang bisa masuk mengerjakan. Usia berapa kau? 12. Masukkan. Ayo Albi kerjakan. Dijawab pelan-pelan. Tunggu. Yang sudah dikerjakan. Oke, sudah ada yang bisa? Sabar, sabar.
Sudah ada yang selesai? Soal keberapa, Lisa? Ke-17. Oke, lanjut nak. 2 soal kembali lagi. Kakak? Oke, good. Oke, sudah habis waktunya. Simpan kembali handphonenya. Simpan kembali handphonenya. Ayo, kita mau berdiskusi. Setelah tadi kita main quizzes dengan link yang Ibu kirim memakai Android, sekarang kita akan melatih kekompakan antara kelompok. Nah, sudah Ibu bagi kelompok kalian. Ada berapa kelompok kita? 4 atau 5? Coba lihat. 5. Oke. Ada berapa soal tadi di quizesnya? 20. Oke, tentang apa? Zakat. Oke. Sekarang Ibu mau kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, kerjasama dengan kelompoknya. Jangan dijawab sendiri-sendiri. Waktunya cuma 5 menit. 5 menit ya nak, waktunya. Kerjakan bersama dengan kelompoknya. Ibu, ini kelompok 1. Ayo langsung tulis di kertasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jawabannya dibuat di tempat yang telah disediakan. Ayo kerjakan bersama kawan kelompoknya. Waktunya 5 menit. Ya. Kenapa? Iya, sama. Kenapa? Enggak usah pala. Ayo.
Bekerja dengan sesama kawan kelompoknya, diskusikan. Dibuat jawaban di tempat jawaban. Ayo baca soalnya. Kerjakan. Ingat, kalau dia uang, dia jawabannya pakai rupiah. Kalau dia berupa beras, berarti dia pakai kilogram. Ayo, waktu terus berjalan. Kerjakan bersama rekan kelompok kalian. Waktu tinggal 3 menit lagi. Ayo, bagi sama rekan kelompoknya. Udah? Sabar. Tuh kita tunggu kawannya. Kita tunggu ya, waktu tinggal 1 menit lagi. Sudah? 20 detik lagi Ibu tunggu. Ingat, kalau dia uang, jawabannya rupiah. Kalau dia beras, berarti jawabannya kilogram. Jangan terkecoh dengan soalnya. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita waktu untuk mengerjakan LKPD-nya habis. Kita akan persentasekan dimulai dari kelompok 3. Ayo kakak. Yang lain maju kakak 4 ke depan. Yang lain bisa sambil koreksi. Sini kakak. Ayo. Udah, ayo bacakan hasil kerja kelompok kalian. Tapi
Yang pertama, kenalkan dulu diri kalian. Perkenalkan, nama saya Alfa dan teman-teman kalian. Kami dari kelompok 3, kami akan membacakan hasil kerja kelompok. Agak kuat suaranya, Kak. Jika harga 1 kilo beras 14.000, berapakah zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang? Jawaban 35.000. Lanjut, soal kedua. Keluarga ingin membayar zakat dengan beras 2,5 kg per orang. Jika ada 4 orang, berapa kilogram beras yang harus diberikan? Jawaban 10 kg beras. Lanjut. Dalam satu rumah ada 3 orang dan harga beras per kilogram 13.000. Hitung berapa zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk uang? 97.500. Habis. Sudah sampai soal nomor 6. Lanjut. Ibu Juliana berzakat. Jika dalam keluarganya ada 6 orang, berapa total beras yang harus dikeluarkan? 12.500, Bu. Lanjut. Di sebuah desa harga beras 12.500. Jika keluarga terdiri dari 5 orang, hitung zakat yang harus dibayarkan menggunakan uang. Totalnya 156.250. Pesantren terdapat 50 santri. Jika harga besar 14.500, berapa zakat yang dibayar dalam bentuk uang untuk seluruh santri? 1.812.500. Habis. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 3. Silakan duduk, Kakak. Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo, langsung kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Atika, Gaisani, Alisa, Ainun. 1. Jika harga 1 kg beras 14.000, berapakah zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang? Jawab 35.000. Lanjut, soal kedua. Keluarga ingin membayar zakat dengan beras 2,5 kg per orang. Jika ada 4 orang, berapa kilogram beras yang harus diberikan? Jawab 10 kg. Lanjut, soal ketiga. Dalam satu rumah ada 3 orang dan harga beras 2 kilogram 13.000. Jika berapa zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk uang? Jawab 37.500. Sebuah desa harga beras 12.500. Keluarga terdiri dari 5 orang. Hitung zakat yang harus dibayarkan menggunakan uang. Totalnya 156.250. Pesantren terdapat 50 santri. Jika harga beras 14.500, berapa zakat dibayar dalam bentuk uang untuk seluruh santri? Jawab 50 santri dikali 14.500. Ibu dikali 2,5 kg senilai 1.812.500. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Ayo sini. Maju, Nak. Presentasikan hasil kerja sama kalian. Ayo, bacakan.
Gak usah takut, karena kalian telah kerjasama dan berkelompok. Ya, bacakan hasil yang kalian dapat. Ibu Juliana berzakat jika dalam keluarganya ada 6 orang. Berapa total beras yang harus dikeluarkan? 15 kilogram, Bu. Di sebuah desa harga beras 12.500. Jika keluarga terdiri dari 5 orang, hitung zakat yang harus dibayarkan menggunakan uang. 61 kilogram, 61.000, Bu. Sampai berapa 51. Jika harga beras berapa zakat yang dibayar dalam bentuk uang 21. 1.400, Bu. Lanjut. Baca. Jika harga 1 kilogram beras seharga 14.000, berapakah zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang? 5 kilogram. Lanjut. Keluarga ini membayar zakat dengan beras 2,5 kilogram per orang. Jika ada 4 orang, berapa kilogram beras yang harus diberikan? 2,5 kali 4 sama dengan 10 kilogram. Lanjut. Dalam satu rumah ada 3 orang dan harga beras per kilogram 13.000. Itu berapa zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk uang? 7,5 kilogram dikali 13.000 kilogram sama dengan 90. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Lanjut kelompok 1. Kembali ke tempat duduknya. Kelompok 1. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lanjut. 1. Jika ada 1 kilogram beras pada Rupiah, berapakah zakat fitrah yang harus dibayarkan per orang? Jawab. 35.000. 2. Keluarga ini membayar zakat dengan beras 2,5 kilogram per orang. Jika ada 4 orang, berapa kilogram beras yang harus diberikan? 10 kilogram. Lanjut. Dalam satu rumah ada 3 orang dan harga beras per kilogram 13.000. Itu berapa zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk uang? Jawab. 97.500. Lanjut. Ibu Juliana berzakat jika dalam keluarganya ada 6 orang, total beras yang harus dia keluarkan 15 kilogram, Bu. Lanjut. Di sebuah desa harga beras 25.500. Jika keluarga terdiri dari 5 orang, hitung zakat yang harus dibayarkan menggunakan uang 1.500. Berapa zakat yang dibayar dalam bentuk uang 13.500. Udah. Lanjut kelompok 4. Ayo bacakan hasil kerja kelompok kalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Nama kelompok Ahmad Ali bilang. 1. Jika harga 1 kilogram beras Rp 14.000, berapakah zakat fitrah yang harus dibayarkan? Jawab. 5.000. 2. Keluarga ini membayar zakat beras 2,5 kilogram per orang. Jika ada 4 orang, berapa kilogram beras yang harus diberikan? Jawab. 10 kilogram. 3. Dalam satu rumah ada 3 orang dan harga beras per kilogram sama dengan
Zakat 1.000. Hitung berapa zakat yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. 90.500. Penyelesaian terdapat langsung tadi. Seharga beras 14.500. Berapa zakat yang dibayar dalam bentuk uang untuk seluruh santri? 1.812.500. Udah? Ibu Juliana berzakat jika dalam keluarganya ada 6 orang. Berapa total beras yang harus dikeluarkan? Jawab 15 kg. Di sebuah desa harga beras 12.500. Jika keluarga terdiri dari 5 orang, hitung zakat yang harus dibayarkan menggunakan uang. Jawab 35.000. Oke, tepuk tangannya. Oke. Dari soal nomor 1, berapa jumlah uang yang dibayarkan? 35.000. Nomor 2. 10 kilo. Nomor 3. 7.000. 27.500. Yang keempat. 15. Yang keenam. Yang kelima. 156.000. Soal ke-6, berapa jumlah uangnya? 1 juta. Oke, tepuk tangan. Semua kalian anak hebat. Oke, terakhir kita bermain what wall. Ayo si Syapia. Cepat nak. Nomor 3. B. Lanjut. Si Gesani. 2. C. Oke, good. Nomor 3, ketiga, Sinapisa. 10. A. Oke. Gilang. 6. C. Oke, Ikram. 1. Apa? D. Oke. Alwi. Ayo. A. Masih salah. Aldi. Nomor 2 udah dijawab. Cepat. Lanjut. Habis. Oke, nanti linknya akan Ibu kirim kembali ke grup WhatsApp kita. Kalian bisa ulang agar lebih memahami tentang zakat, khususnya zakat fitrah. Oke, nah dari materi yang Ibu berikan tadi, apalah kira-kira yang dapat kalian ambil dan kalian simpulkan? Zakat fitrah? Ayo, ayo, ayo. Apa tadi? Ayo Gilang. Alwi. Ayo. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, dibayarkan di permulaan Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri selesai. Lalu
Zakat fitrah itu termasuk rukun Islam yang keempat. Ada sebagian yang bilang keempat, ada sebagian membilang ketiga. Tapi pada dasarnya sama-sama mereka membayarkan zakat. Lalu, coba ibu mau buat apa dulu? Kalian menggambarkan poster tentang zakat. Coba ambil bukunya. Bebas berkreasi, waktunya hanya 2 menit. Hasil kerja kalian menggambarkan tentang zakat. Baik itu zakat fitrah, boleh zakat mal, bebas. 2 menit dari sekarang. Ayo, kerjakan di buku tulis kalian. Hasilkan karya kalian sendiri. Bebas ya nak, bebas mau apa kalian buat tentang zakat itu. Satu menit lagi. Ayo kalian tuliskan hasil karya kalian setelah kalian belajar zakat. Oke, selesai. Coba ibu mau lihat karya kalian. Coba kalian angkat. Oke. Mana Alwi? Oke, mana Ahnaf? Oke, Gilang, Alisa, Aliza. Oke, Nur Atika, Nafisa, Aini. Oke, Arpa, Gaisani, Ainun, Denis, Safwan, Ikram, Albi. Wah, keren sekali. Albi, keren. Si Najwa, keren. Si Almira, keren. Aulia, oke. Sapia, oke. Keren, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian sudah menggambarkan poster. Kalian telah mengetahui apa itu mustahik zakat. Kalian telah mengetahui siapa-siapa saja golongan mustahik zakat itu. Nah, ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang. Lalu? Bahagia. Mau terus dibuat seperti ini? Mau. Oke, nanti kita akan buat game yang lebih seru lagi. Nah, sebagai pengingat kalian tentang pembelajaran materi pada pagi hari ini, ibu akan memberikan tugas. Dan tugasnya itu nanti akan ibu kirimkan lewat grup WhatsApp. Boleh kalian kerjakan bersama orang tua di rumah. Oke? Nah, jadi setelah kita pelajari semua, kita telah paham, telah membuat poster, dan telah mengerjakan LKPD dan kuis-kuis yang telah ibu berikan, maka kita sudahi pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, simpan semua alat tulis kalian. Dibawa aja dulu ke rumah. Dan untuk kelompok yang paling aktif adalah kelompok 1. Tepuk tangannya dulu. Nah, sudah disimpan semuanya. Oke. Ya, bersiap-siap, Nak.
Cukup sekian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu doakan kalian selamat sampai mengikuti pembelajaran berikutnya dan tetap semangat ya. Semangat, oke?